Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hambali Widiawalonga. Saya dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Program Studi Teknik Pertambangan, dengan NIM 07 325 00 0002. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Berzelius golongan 7 dan 8. Di sini golongan 7. Golongan 7 ini pada umumnya merupakan mineral-mineral utama seperti apatit, tetapi juga kebanyakan mineral sekunder yang terbentuk secara proses alterasi, yakni suatu proses di mana mineral-mineral tersebut telah berubah mengalami perubahan mineral biji. Adapun sifat-sifat umum pada golongan 7 yaitu tidak keras atau yang disebut kekerasan. Kekerasan itu kurang lebihnya 6. Yang kedua, berat jenis yang sangat relatif karena mengandung unsur logam. Yang ketiga, biasanya itu berwarna cerah. Yang contoh seperti apatit dengan rumus kimia Ca5, PO4, F1 sama ClOH. Yang kedua ada adamit dengan rumus kimia Zn2, ArO4 sama OH. Yang terakhir ada vandenit dengan rumus kimia Pb5, VO5 sama Cl. Golongan 7 terbagi menjadi 3 mineral, yaitu ada fosfat, arsenat, sama vanadat. Fosfat sendiri adalah hasil produksi siraman batuan fosfat, juga sebagai dari batuan beku yang kaya apatit, memiliki ion dengan rumus kimia PO4 pangkat 3. Contoh mineralnya adalah pimorfit dengan rumus kimia Pb5, PO4 3Cl. Arsenat adalah bahan campuran mineral arsenik yang memiliki ion dengan rumus kimia AsO4. Yang contoh mineralnya adalah mimetit dengan rumus kimia Pb3, AsO4 sama Cl. Yang ketiga ada vanadat. Mineral ini adalah senyawa yang mengandung oksianion vanadium. Senyawa ini biasanya terbentuk dari oksidasi endapan biji yang mengandung vanadium. Contoh dari mineral ini adalah vanadinit, sebuah mineral langka yang berwarna merah jingga hingga cerah yang kaya akan timbal dan vanadium. Adapun contoh-contoh dari mineral fosfat. Yang pertama ada mineral pimorfit dengan rumus kimia Pb5, PO4 3 kali Cl. Mineral ini memiliki warna hijau muda hingga hijau tua, ada juga berwarna kuning, coklat, atau kadang-kadang putih hingga tak berwarna, memiliki cerat atau gores berwarna putih, kilap subadamatin, memiliki pecahan subkonkoidal dengan belahan tidak jelas, kekerasannya 3,5 sampai 4, dan memiliki berat jenis 6,5 sampai 7,1 gram per cm. Kegunaan dari mineral ini adalah sebagai biji timbal dan sebagai koleksi spesimen mineral. Keterlambatan atau yang bisa ditemukan di zona oksidasi deposit timbal. Ada juga contoh dari mineral arsenat, yaitu mineral mimetit dengan rumus kimia Pb3, AsO4 3 kali Cl. Mineral ini berwarna hijau dari hijau muda hingga hijau tua. Ada juga berwarna kuning, kuning jingga, coklat atau putih. Memiliki coret atau gores kuning, kilap seperti lilin, pecahan uneven dengan belahan tidak jelas, dan memiliki kekerasan 1,5 sampai 2,5. Berat dari jenis mineral ini 2,7 gram per cm. Kegunaan dari mineral ini adalah sebagai biji timbal dan sebagai koleksi spesimen mineral. Keterlambatan dari mineral ini
bisa ditemukan di zona oksidasi deposit timbal. Ada contoh dari mineral vanadate juga, yaitu ada tengeit dengan rumus kimia CaCu VO4 sama OH. Mineral ini juga berwarna putih kehitaman dengan gores putih, kilap non metalik vitreous atau seperti kaca. Memiliki pecahan konkoidal dengan belahan sempurna, kekerasannya 3,5 sampai memiliki berat jenis 3 sampai 3,12 gram per cm. Kegunaan dari mineral ini adalah untuk terbatas pada bidang penelitian ilmiah dan koleksi mineral. Keterlambatan mineral ini atau yang bisa dijumpai terbentuk di zona oksidasi deposit mineral vanadium yang kaya. Selanjutnya ada golongan 8. Golongan 8 atau yang disebut sebagai mineral silikat merupakan kelompok mineral yang paling akhir dan menjadi penyusun utama hampir semua jenis batuan yang ada di kerak bumi. Golongan ini dibagi menjadi dua kategori utama dalam mineral, yaitu mineral felspik yang cenderung berwarna terang seperti kuarsa dan feldspar, serta mineral mafic yang berwarna gelap seperti olivin dan piroxen. Adapun contoh-contoh dari mineral silikat, yang pertama kuarsa dengan rumus kimia SiO2 berwarna bening, putih susu, ungu hingga coklat dan merah muda. Memiliki coret berwarna putih, kilap kaca, pecahan konkoidal dengan belahan tidak jelas. Kekerasannya adalah 7, memiliki berat jenis 2,65 gram per cm. Dari kegunaan kuarsa adalah sebagai bahan baku kaca, keramik, silikon, digunakan juga pada industri elektronik, perhiasan, serta cetakan logam. Keterlambatan dari kuarsa bisa ditemukan pada batuan beku seperti granit, batuan metamorf seperti kuarsit, dan batuan sedimen seperti batu pasir. Kedua ada olivin dengan rumus kimia Mg1Fe2SiO3. Memiliki warna hijau zaitun, kadang bisa berwarna kekuningan atau juga kecoklatan. Memiliki gores putih, pecahan konkoidal dengan belahan sempurna dua arah, kekerasannya 6,5 sampai 7. Memiliki berat jenis 3,2 sampai 4,4 gram per cm. Kegunaan dari mineral olivin adalah sebagai perhiasan, bahan tahan api, serta digunakan sebagai penelitian geologi. Keterlambatan dari mineral olivin ini bisa ditemukan di batuan beku ultra basah. Sekian penjelasan saya dari klasifikasi golongan 7 dan 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom.